Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Jumat berkah kawan. Semoga di hari Jumat ini kita masih diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan jodoh bagi kawan-kawan yang masih jomblo, ataupun kemudahan untuk mencari pekerjaan bagi kawan-kawan yang masih nganggur, yang sering nongkrong di warung kopi atau di pos ronda. Semoga cepat lekas dapat pekerjaan di awal tahun ini kawan. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya akan tetap sedikit melanjutkan mengulas game-game yang terjadi di event mingguan dari Title Tuesday Blitz edisi Januari kawan. Khususnya di minggu pertama, beberapa game sudah kita ulas kemarin dari permainannya Magnus Carlsen. Sekarang Magnus Carlsen lagi kawan, tapi di sesi keduanya kawan, dimana di sesi pertama posisi Magnus Carlsen terbilang cukup buruk, berada di posisi keberapa kemarin? Di posisi ke-13 atau ke-16 kemarin itu. Sedangkan di sesi keduanya Magnus Carlsen sedikit merangkak naik kawan di posisi ke-7. Mungkin ini Carlsen ini sedang tidak serius untuk mengikuti turnamen mingguan ini kawan. Tapi bagi para pemain yang lain, hadiah di turnamen mingguan ini, setiap turnamennya itu lumayan kawan, sekitar 2.500 US dollar atau sekitar 35-37 juta rupiah kawan. Lumayan besar bagi kita event turnamen mingguan ini. Oke, untuk game dari Magnus Carlsen ini saya ambil di babak ke-7 kawan, berhadapan dengan Dimitris Kolats, juara sesi kedua kawan. Dimitris Kolats diikuti juga teman senegaranya Matthias Bluebom, sedangkan Magnus Carlsen berada di posisi ke-7. Kita akan lihat permainan Magnus Carlsen versus Dimitris Kolats di babak ke-7. Langsung kita ke papan permainan, di mana Carlsen pegang hitam dan putih dipegang oleh Dimitris Kolats, bermain dengan pembukaan pion raja, pion E4 kawan. Carlsen bermain dengan modern defense, pion G6, menyerahkan kontrol petak pusat pada putih dengan pion D4-nya kawan. Kontrol baris kelima terutama di petak pusat ini, dan setelah ada dua pion putih ini kawan, pilihan terbaik atau yang paling banyak dimainkan oleh hitam pada posisi ini adalah pion D6 terlebih dahulu kawan, untuk mencegah pergerakan pion E5, atau kalian bisa melanjutkan dengan gajah G7 terlebih dahulu. Dua pilihan utama itulah kawan untuk mencegah pergerakan pion E5. Tapi Carlsen memilih dengan langkah kuda berkembang ke petak F6 terlebih dahulu. Sangat jarang kawan kuda ini dikembangkan di posisi seperti ini. Jarang yang bermain, tapi Magnus Carlsen mengambil resiko, yaitu bentuk provokasi untuk memprovokasi pion putih ini didorong. Dan didorong juga oleh Dimitris Kolats, pion E5. Kuda lari ke H5, sekarang pion F4. Dua pilihan utama lainnya kawan, jika kalian menemui diagram seperti ini, kuda F3 pilihan utama, atau pilihan nomor 2 lainnya, tekan kuda dengan gajah E2. Dan kemungkinan hitam tidak akan memindahkan kudanya lagi mundur ke petak G7, akan menjadi pasif kawan. Dia akan membiarkan kudanya berharap disikat, nanti bentengnya bisa keluar ke lajur G. Itulah harapan hitam jika gajah E2. Dan kemungkinan putih juga tidak akan sikat kuda ini, nanti juga melanjutkan pengembangan kuda F3. Tetap opsinya adalah rokade pendek, posisi rokade terkuat ketimbang rokade panjang. Setelah kuda H5, pion F4 dipilih oleh Dimitris Kolats, barulah sekarang pion D6 melanjut Carlsen, tantang pertukaran pion membuka akses gajah terangnya keluar. Di sini kuda C3 terlebih dahulu oleh Dimitris Kolats. Carlsen mengeluarkan gajahnya untuk tekan petak F4 kawan. Ya, tidak di Fiacento lagi, ini untuk mengantisipasi ada serangan kuda agar kudanya nanti masih bisa bergerak kawan. Di sini diantisipasi oleh Dimitris Kolats dengan menteri F3, menjaga pion F4-nya dengan dukungan gajah. Gajah pun juga siap keluar nanti kawan. Rokade panjang bisa sesegera mungkin dilakukan. Dijawab Carlsen kuda C6. Gajah E3 dan Carlsen membuka permainan di lajur D kawan. Karena terlihat putih sudah menyiapkan rokade panjang, jadi Carlsen ingin membuka lajur D. Dan sekarang diambil menggunakan pion E. Kalau menggunakan pion F, ya pion ini juga bisa jatuh oleh kuda kawan. Karena itu dipukul balik menggunakan pion D, lajur D terbuka, sementara raja tidak bisa rokade panjang. Apakah gajah ini akan blokade terlebih dahulu baru rokade panjang? Kita lihat saja. Dan pada posisi ini mungkin terlihat sudah saatnya rokade hitam kawan. Di posisi ini
atau juga bisa melangkah menteri ini bergerak ke petak D7 kuda manuver. Ke petak ini nanti bisa dilanjutkan oleh hitam. Itulah saran-saran dari Stockfish. Tapi Carlsen mencoba provokasi lagi kawan dengan kuda ancam menteri. Provokasi untuk melakukan pertukaran gajah pukul kuda, juga pressure pion yang ada di petak C2, ancaman garbuan kawan. Coba lihat di sini. Ini diantisipasi dengan langkah menteri mundur ke petak F2. Tetap menjaga petak C2, menjaga petak F4, pressure kuda yang dilakukan oleh Dimitris Kolács. Tidak menukarkan gajahnya yang cukup kuat kawan untuk juga menjaga petak F4 ini. Langkah terbaik dari Dimitris Kolács, dan di sini Carlsen mendorong pion C5 dan rokade panjang sekarang dimanfaatkan oleh Dimitris Kolács. Terlihat Carlsen akan kehilangan satu pionnya nanti kawan di petak D4 jika gajah pukul kuda. Dan juga posisi menteri sekarang dalam posisi kenapin, menteri lari ke petak A5. Di sini memang terlihat untung satu pion kawan jika langsung sikat kuda, tapi bukan pilihan terbaik. Mengembangkan kuda G ke E2 pilihan Dimitris Kolács. Kalau sikat kuda langsung terjadi pertukaran memang terlihat untung satu pion. Kalau ambil balik dengan menteri, gajah bisa ambil pion ini dengan tempo skak. Ya, lebih baik ambil saja dengan benteng di sini, tapi keluarkan dulu gajah dengan tempo skak. Kalau blokade oleh gajah, ya silakan gajah pukul gajah, nanti diikuti benteng ambil pion tempo skak lagi, atau dengan menteri juga kawan. Di sini kemungkinan raja akan bergeser, dan sekaranglah kalian ambil pion ini dengan benteng. Posisi benteng menjaga pion masih cukup kuat. Posisi pion petak F4 ini kawan, mungkin pion A6 akan dimainkan, gajah bergeser ke petak C4. Dan di sini juga atau raja bergeser ke petak B1 menghindari diagonal ini, bisa juga dilanjutkan oleh kedua pemain. Mundur lagi kawan di langkah aslinya. Jadi Dimitris Kolács memilih melanjutkan pengembangan perwira. Coba tekan kuda di sini. Kalau kuda ini pindah ya masih nanti bisa memberikan pressure pada petak C5. Dan di sini Carlsen juga tidak menarik mundur kudanya kawan. Apakah ke petak F5 di sini? Dia bermain dengan langkah kuda satunya, manuver ke petak G7 untuk mencoba backup saudaranya nanti. Tapi sudah terlambat kawan, didahului oleh Dimitris Kolács dengan pertukaran kuda pukul kuda. Diambil balik oleh pion C. Dan gajah keluar terlebih dahulu sebelum ambil balik pion hitam D4. Dan di sini raja bergeser ke petak F8. Tentu kalau blokade oleh gajah ya simple, disikat oleh gajah, skak, dan benteng bisa keluar, tempo skak lagi kawan. Dan di sini barulah gajah ambil pion D4. Kuda F5 ancam gajah gelap, gajah ditempatkan di petak C5. Pressure pion E7. Mungkin kalian menyukai langkah ini kawan, pion E6 ini untuk discover pada benteng. Ya, kuda sikat gajah diambil balik oleh menteri dan mencoba memberikan ancaman di sini, ancaman juga pada benteng kawan. Kalau diblokade dengan gajah, ini almarhum sudah meraja di langkah berikutnya kawan. Ini juga bisa skak mati sudah raja di sini. Jadi langkah yang logis di sini tidak blokade oleh gajah G7, pion F6 blokade kawan, dan di sini putih akan mempunyai pion yang cukup kuat di petak E6, akan didukung oleh benteng dari bawah kawan. Jadi langkah yang kuat pada posisi ini bisa mendorong pion ini untuk melakukan discover. Tapi memilih gajah ke petak C5, Carlsen pion A6, gajah C4, Carlsen melanjutkan gajah ambil pion F4, terjadi pertukaran gajah untung satu pion kawan. Menteri ambil gajah F4, menteri hitam ambil gajah C5. Dan Dimitris Kolács melanjutkan dengan langkah benteng H bergeser ke E1. Pion H5 lanjut Carlsen, di sini pion H3 untuk dukungan pion G4-nya nanti, raja ke G7, pion G4. Dilateni Carlsen pion H pukul pion G4, pion H pukul balik pion G4, benteng H4 untuk coba tekan petak G4. Kuda juga siap manuver memberikan dukungan 3 kali tekanan pada pion G4 nanti. Di sini gajah mundur ke petak B3 oleh Dimitris Kolács. Lihat kawan bagaimana posisi Magnus Carlsen dalam permainan endgame ini. Terlihat tidak sangat bagus, posisinya sangat tertekan karena akibat tadi salah memilih variasi dalam tahap pembukaan. Sekali lagi kawan, dalam permainan blitz ataupun dalam permainan cepat, permainan klasikal, tahap pembukaan adalah merupakan tahap penting kawan. Merupakan pondasi bentuk struktur bangunan permainan kalian. Kalau sudah salah pilih variasi, ya sangat mudah untuk dihancurkan. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya.
kuda mundur ke H6, pressure pion G4, dan di sini diantisipasi dengan langkah benteng H1 menantang pertukaran benteng kawan. Tentu saja jika benteng ambil pion G4 kawan, maka nanti coba lihat di sini kuda juga bisa tewas. Pion ini juga nanti dalam tekanan juga dengan dukungan gajah, tapi yang menjadi incaran menteri tentu adalah kuda H6 jika benteng ambil pion G4 ini. Jika terjadi pertukaran, tentu harapannya seperti ini, tetap nanti pressure kuda akan berat diterima oleh hitam ini kawan. Nah, kalau kuda pindah, mundur, ya gantian, menteri bisa ambil peta F7 ini, cukup berat. Carlsen tidak menerima tantangan pertukaran benteng kawan, malah membuat langkah pengorbanan benteng kawan di sini. Dia bermain dengan pion F6. Harapannya bisa nanti menggarbu kedua perwira putih dengan pion G5. Tapi ada cara menyelamatkan benteng dari Dimitris Kolar. Setelah pion G5 dimainkan oleh Carlsen, Dimitris Kolar melanjutkan pion E pukul pion F6 dengan tempo. Setelah diambil balik oleh pion E, benteng bergerak ke peta H5 dan bentengnya selamat. Jika pion pukul menteri putih, benteng bisa mendapatkan menteri hitam. Artinya Dimitris Kolar sudah untung perwira di sini kawan. Di sini Magnus Carlsen memutuskan untuk sikat kuda, berharap nanti setelah diambil balik oleh menterinya, dia nanti bisa mendapatkan menteri putih dengan untung 1 perwira. Tapi setelah benteng ambil pion G5 ini skat, Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-27 kawan. Dengan menyisakan waktu sekitar 19 detik dan sudah tidak ada waktu lagi untuk mendapatkan menteri putih. Kalau diambil oleh pion, ya tentu akan diambil balik oleh menteri. Di langkah berikutnya bisa ambil menteri hitam ini. Putih masih mempunyai menteri kawan. Dan 4 langkah berikutnya adalah skakmat. Terserah kalian mau melangkah kemana, raja ke peta H7, ke H8 atau ke F8, malah lebih cepat skakmat dengan benteng D8 kawan. Itulah kawan, persiapan yang kurang matang di tahap pembukaan oleh Magnus Carlsen. Mungkin Magnus Carlsen dalam event seperti ini coba-coba cari kesenangan kawan, tidak terlalu serius untuk bermain di jalur utama yang sering dilakukan di event-event resmi atau di event-event yang hadiahnya lebih besar. Tapi lumayan kawan, event seperti ini hadiahnya sekitar 35-37 juta rupiah. Kita coba lihat lagi kawan, apa sih titik krusialnya sehingga permainan Carlsen ini sangat-sangat runtuh kawan, mudah dihancurkan oleh putih. Kita mundur ke posisi pembukaan kawan setelah pion E4, pion G6, dan pion D4. Inilah tadi Carlsen melakukan pergerakan pengembangan kuda F6 yang jarang dimainkan kawan. Pion D6, gajah G7 merupakan pilihan utama. Ataupun tadi di posisi ini kawan, setelah pergerakan pertukaran pion, setelah gajah E3, Carlsen membuka pertukaran pion, diambil balik menggunakan pion D. Carlsen coba lompat dengan kuda. Sebelum dia mengamankan raja ataupun melanjutkan pengembangan, dia mencoba menekan menteri ataupun kuda siap melakukan garbuan terhadap raja ataupun benteng. Yang tadi kalau engine komputer menyarankan langsung mengamankan raja terlebih dahulu merupakan opsi terbaik atau menteri ke peta D7. Tapi dalam posisi seperti ini pun posisi putih sudah sangat bagus kawan. Komputer pun menyatakan begitu karena tadi salah pilih dengan kuda F6 tadi kawan, memberikan kesempatan pion E5 ini untuk kontrol atau menguasai ruang pertahanan hitam. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.